Jessica Iskandar tertipu 10 miliar dari anak umur 26 tahun. Dan ini fenomena gunung es, artinya banyak yang tidak terungkap. Nah, seperti apa kasusnya? Kita cek setelah video berikut ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo, semangat ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini kita akan membedah sebuah kasus yang ada di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi podcast Om Deddy Corbuzier itu sebenarnya adalah LBH cabang YouTube, teman-teman. Dimana ini ada yang hari ini ya, pas ini direkam, Jessica Iskandar akhirnya bongkar modus baru. 10 miliar hilang ditipu teman. Ingat teman-teman ya, yang bisa menipu Anda adalah saudara ataupun teman terdekat Anda. Ya, penipu itu asalnya dari situ. Nggak mungkin orang nggak kenal kemudian nipu Anda, kagak mungkin. Jadi sebenarnya semakin circle Anda semakin dekat, Anda harus semakin waspada. Karena potensinya ke situ tertipu pasti dari orang-orang circle-circle sekitar kita. Nah, oke, Anda bisa cek di podcastnya untuk Om Deddy ya, kok Om ya, Bro Deddy lah ya, untuk detail lebih jelasnya seperti apa. Tapi di sini saya akan memberikan sebuah komentar bahwa jadi singkat cerita ini si Jessica Iskandar ini percaya. Jadi ketika dia pindah ke Bali, kemudian dia ditawarin endorse untuk penggunaan mobil Alphard, ya kan, dipakai ganti exposure. Dan kemudian kenalan sama bosnya, akrab, dan kemudian mulai bosnya menawarkan, ya kan, sebuah investasi, dan investasinya itu sebenarnya aman-aman aja itu. Udah, mobil lu taruh di sini deh, ya kan, nanti gua sewain, hasil bagi dua. Simple, ya, itu simple. Nah, kemudian ketika payment pertama kedua lanjut, ya kan, dan kemudian trust sudah terbentuk, dan kemudian makin lama permintaannya makin aneh-aneh. Pinjem mobilnya, pinjem BPKB-nya, kemudian untuk beli mobil dan lain-lainnya, sampai cerita adalah ini ketipu total 10 miliar. Dan ternyata korbannya nggak cuma dia aja, ada beberapa orang korban. Dan ini pola yang menarik teman-teman, karena pola ini terjadi hari ini di banyak tempat. Kasus ini terekspos karena korbannya adalah seorang jedar, Jessica Iskandar. Coba korbannya Pak Ino ataupun Roy, ya nggak bakal kebongkar teman-teman. Dan ini banyak terjadi di pelosok kota, mulai dari ujung Aceh sampai Papua. Hal ini terjadi banyak. Ini yang dinamakan adalah sebuah skema ponzi yang tradisional, ya. Jadi skema ponzi yang tradisional. Nah, polanya selalu sama, ya. Awalnya orang trust karena melihat performan, lihat sosial media, kemudian awalnya ya coba-coba dulu deh, ya kan. Coba mendapatkan hasil, lah kok enak, coba lagi, lah kok makin enak, dan kemudian masuk dalam. Singkat cerita, korban banyak dan kemudian end game, boom. Ketika meledos, dor, korban di mana-mana. Nah, dan kasus seperti ini biasanya tidak pernah ada yang happy ending. Karena apa? Uang udah habis semua, dan problemnya di Indonesia adalah apa? Kejahatan itu dihukum itu berdasarkan perbuatannya, bukan nominalnya. Ini teman-teman, ingat teman-teman ya. Di Indonesia kejahatan dihukum itu pertimbangan terbesarnya adalah kejahatannya, bukan nominalnya. Jadi contoh gini, ada orang mencuri 100 ribu, ada orang mencuri 100 miliar. Nah, yang menjadi pertimbangan jaksa adalah pencurian. Pencurian pasalnya berapa ya? Pencurian lupa gua. Ya, coba cek di komen ya teman-teman ya. Kemudian ancaman hukuman dari range segini. Ya, walaupun pencuriannya itu 100 ribu ataupun 100 miliar, mungkin yang menjadi pertimbangan adalah ketika 100 miliar makan banyak korban. Tapi tidak akan lepas dari, ya, pencurian itu ancaman hukumnya misal 3 tahun penjara. Sudah, titik sampai di situ teman-teman. Inilah yang membuat skema-skema ponzi scam begini menjadi tumbuh subur di Indonesia. Karena memang tidak ada hukuman setimpal itu, dan tidak ada di Indonesia ya, dimanapun juga hal seperti itu. Karena ini termasuk dalam ranah penipuan, ya kan, bukan extraordinary crime, ya.
Dan kadang-kadang yang sudah extraordinary crime kayak robot trading pun aja dianggap tidak extraordinary crime, ya. Nah, ini yang terjadi. Belum terjadi ketika pelaku ini pintar memainkan kasus dan merubah ini menjadi sebuah perdata, kasus perdata, di mana nanti dia akan minta PKPU, ya kan, permohonan penundaan utang, kemudian ngaku pilot dan lain-lainnya. Itulah kenapa teman-teman bisa dibilang 98% korban dari penipu-penipu ini tidak berjalan dengan happy ending, ya. Nah, bagaimana cara mewaspadai hal seperti ini, ya? Bagaimana cara mewaspadai hal ini? Karena bisa jadi ini terjadi pada diri Anda dan mungkin sudah terjadi pada diri Anda, mungkin pada teman-teman Anda, pada saudara-saudara Anda. Dan ini memang so tempting gitu loh teman-teman, karena para pelaku-pelaku skema Ponzi itu di awal pasti performanya bagus teman-teman. Beda kasus kalau performanya kayak gembel, ya kan. Kalau kayak gembel ngajak lu kerja sama, buru-buru mau nipu, ya kan, mau kenalan aja ogah. Tapi biasanya para skema Ponzi tradisional ini pasti basically adalah performanya bagus, baiknya luar biasa, kemudian terlalu perfect. Ya itu kalau saya pribadi sih dari ngomong sekali dua kali udah ngerti lah, ya. Nah, jadi bagaimana menghindari hal seperti ini? Ini yang penting harus dipahamin, ya. Nomor satu teman-teman yang Anda harus pahamin adalah apa? Namanya trust itu tidak bisa single entity gitu loh. Nggak bisa trust. Kalau saya percaya sama si A, maka saya akan percaya 100% sama si A. Nggak bisa. Trust itu ada value-nya. Dia bisa trust di angka berapa. Misalnya Anda kerjasama dengan seseorang. Pertama kalau nggak kenal ya paling kalau 3 juta ya nggak apa-apa. Trustnya sekitar 3 juta. Tapi kalau Anda memberikan 30 juta nanti dulu. Dia belum teruji di angka 30 juta. Ya. Jadi trust itu stepnya beda-beda teman-teman. Nggak bisa orang itu trust. Ya contoh saya sama karyawan saya. Ya. Kalau saya cuma sekedar istilahnya kan tolong transferin duit 10 juta apa segala ya trust. Tapi kalau kemudian transferin 1 miliar ya belum tentu gitu kan. Nah, kebanyakan masyarakat di Indonesia itu kalau sudah langsung trust, ya kan? Trustnya itu menjadi kebenaran tunggal. Pada titik berapapun trust. Nah, Anda harus ingat dengan kata-kata Bang Napi. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Ingat ya, orang niat jelek sama Anda, kalau tidak ada kesempatan, dia nggak jadi niat jelek teman-teman. Tapi kalau dia niat baik sama Anda dan kemudian dia melihat ada kesempatan, dia bisa mulai berpikir untuk berbuat jahat dan itu terjadi. Pertanyaannya adalah apa? Apakah pelaku itu memang orangnya jahat? Mereka ini memang didesain untuk kejahatan. Buktinya adalah tidak, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang tidak? Niat awalnya, ya kan, niat awalnya pasti nggak ada yang jahat. Ini sebenarnya polanya sama kayak orang kredit ke bank. Nggak ada ceritanya orang kredit ke bank niatnya macet. Kagak ada teman-teman, ya. Semua pasti niatnya lancar, bayar, jadi orang baik, kemudian lunas. Pasti semua dari awal niatnya begitu. Kalau sudah dari awal niat jalan jadi perampok teman-teman ya. Kalau yang kayak gini-gini nih yang kasus dialami Mbak Jedar ya kan, ataupun dari teman-teman yang lain ya kan, pasti dari awalnya tidak ada niat jahat. Cuman yang terjadi adalah apa? Ya, karena Anda tidak memberikan pengawasan yang ketat, maka membuka kesempatan mereka untuk berbuat curang ya. Nah, berbuat curang itu biasanya tidak dilakukan secara masif dan besar. Berbuat curang itu biasanya sedikit demi sedikit ya. Ngentit waktu ya, dia ngasih, lu ngecek nggak ngecek gitu kan. Ketika dia transfer lu nggak ngecek, dia mulai ada kesempatan. Oh, ternyata Mbak Jedar ini kalau udah transfer dia cuma cek 1-2 kali kemudian nggak dicek. Kemudian dia coba nih sekali nih ya, kasih bukti transfer palsu, seret ya kan, dicoba sekali. Nggak ada respon ya. Nah, padahal kalau respon kan gampang kan, ya kan? Jadi dia ngetes, pasti ngetes. Kasih bukti transfer yang palsu karena di ceritanya ada dia kasus dikasih bukti transfer yang palsu.
Biasanya orang-orang begini adalah ngetes, kasih bukti transfer yang palsu. Kalau lu respon, langsung ditransfer sama dia. Lupa, salah, apa segala. Nah, tapi kemudian ketika dia dikasih bukti transfer sekali, kemudian nggak ada respon. Nah, akhirnya mulai bisa diulangi nih. Nggak ada respon. Lama-lama keenakan. Lah kok makin enak. Nah, problemnya adalah apakah mereka memang niat untuk ngembat duit Anda? Kagak, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya yang nanganin kasus kayak gini ini ya, rata-rata mereka ini adalah apa? Jadi mereka ini pelaku-pelaku ini awalnya tidak ada niat baik. Nah, cuman mereka ini spekulasinya terlalu tinggi, teman-teman ya. Dan kalau melihat dari orang umur 26 jadi milenial, jadi penipunya umur 26 ya. Dan timeline kejadiannya hari ini ya. Saya menduga bahwa uang ini diinvestasikan di investasi entah robot trading ataupun kripto. Saya rasa sih begitu, teman-teman. Jadi mereka itu kan biasanya hanya membuat awalnya dia kan melihat gini lah. Ini uang gue pakai dulu deh, 2 hari 3 hari nanti gue balikin deh, gitu kan. Nah, kemudian coba lagi, ternyata kriptonya hancur. Wah ini gimana? Harus tahan nih, hold ya kan. Wah ini saya harus membalikkan keadaan nih. Ambil besar lagi begitu. Dan ternyata nyungsep. Itu biasanya yang terjadi. Yang terjadi adalah apa? Akhirnya ketika dia nggak bisa atau mungkin ketika bisnisnya rontok ya kan. Wah dia ambil peluang spekulasi ternyata gagal. Akhirnya dia memerlukan modal lebih besar lagi. Cemplungin lagi untuk membalikan lagi. Ini kan uang orang. Problemnya orang tidak sadar. Ketika emosi Anda meningkat maka IQ Anda akan semakin turun. Dan yang terjadi adalah makin total loss. Nah, ini yang terjadi dan akhirnya hancur lebur. Kenapa saya tahu? Karena ini juga yang terjadi ketika pada orang-orang yang macet di kredit ya. Awalnya pasti orang kredit tuh nggak ada ceritanya macet, cuman karena penghasilan tidak pasti, pengeluaran pasti ya, mulai berpikir. Nah, ketika orang sudah kena syaraf emosionya ya kan. Nah, artinya apa? Ketika emosi meningkat, IQ turun, yang terjadi mereka menjadi zombie, teman-teman, yaitu gali lubang tutup lubang. Bedanya kalau orang kredit itu korbannya bank. Tapi kalau orang-orang seperti penipu-penipu Ponzi ini adalah korbannya adalah kawan-kawannya, saudaranya, mungkin kamu. Nah ini Anda harus pelajarin, hati-hati. So, Pak, jadi bagaimana Pak supaya kita tidak terhindar dari modus-modus seperti ini? Karena ini bisa menjangkau siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Ya. Nomor 1, Anda harus bisa mewaspadai. Saya bukan ngajarin Anda yang jelek, tapi Anda harus paham, ya. Yang bisa menipu Anda adalah orang-orang terdekat Anda. Saya tidak ngajarin orang untuk curiga, tapi Anda minimal harus waspada. Artinya ketika Anda naruh uang ataupun berbisnis, invest apa segala, selalu pikirkan resikonya dari yang terburuk. If something happen, ya, lu bisa nggak, ya, is it happen, ya kan? Kamu selalu kalau saya tuh bilang gini loh, kita tuh harus bernegatif thinking dulu sampai pada akhirnya si yang ngelola duit kita itu membuktikan bahwa dia tidak negatif. Nah seperti itu. Kemudian yang Anda harus pahami adalah trust itu ada value-nya masing-masing. Anda harus bisa memperkirakan Anda trust dia di angka berapa, 10 juta oke, 100 juta oke, 1 miliar belum tentu. Karena rata-rata para pelaku skema Ponzi, money game seperti ini, itu mereka itu memakai teori begini loh teman-teman. Dia bisnis dengan modal 100 juta, dijalankan profit 20%. Nah, dia mikirnya simple. Kalau 100 juta bisa profit 20%, berarti profit 20 juta. Bayangkan kalau saya naruhnya 1 miliar, maka profit saya bisa 200 juta sebulan. Bayangkan ketika ini uang diputerin 10 miliar, maka saya akan bisa profit 2 miliar. Mereka itu mindsetnya kayak begitu. Kenyataannya ya nggak kayak gitu, bos. Kagak kayak gitu. Kenapa? Karena bisnis nominal 100 juta dan 1 miliar itu masalahnya beda-beda, bos. Beda-beda, Anda punya karyawan 1 dan punya karyawan 10 tuh kompleksitasnya jauh berbeda, resikonya berbeda, deg-degannya berbeda, masalah yang akan timbul berbeda-beda. Kalau kamu peluang 100 juta mungkin nggak muncul lah masalah-masalah itu. Tapi begitu peluang kamu nyemplung di 1 miliar, untungnya nggak kayak gitu teman-teman.
Nah, tapi mindset seperti ini yang masih ada di dalam diri kita. Jadi hati-hati. Sebenarnya yang buat teman-teman juga hati-hati. Yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Saya sampai hari ini bisa menjaga nama baik ya. Sebenarnya kalau peluang-peluang kayak gitu banyak teman-teman. Dengan reputasi yang sudah saya bangun 15 tahun ya kan. Orang customer sama saya bangun nama baik ya. Saya sekali ngomong kemarin ya, saya pernah nyoba sekali ngomong di Instagram ya. Orang setor duit ke saya total bisa 1 miliar teman-teman. Sekali ngomong doang. Saya nggak tahu bisnisnya apa segala, orang trust. Tapi pertanyaannya, saya nggak berani untuk memainkan ke itu. Kenapa? Karena saya yakin kapasitas saya. Mungkin saya untuk handle 500 juta mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, saya nggak berani gitu loh. Dan saya, kalau saya pribadi ya, nggak tega teman-teman. Lihat teman-teman saya, saudara saya, murid saya, hidupnya hancur gara-gara saya itu terus terang aja nggak tega. Jadi itulah menjawab pertanyaan, kenapa Roy Sakti itu masih miskin? Harusnya kalau sekelas Roy Sakti yang ilmunya udah besar, pengalamannya banyak, harusnya kaya raya, pakai Lamborghini. Tapi kenapa dia masih miskin? Ya karena satu, saya belum tega, ya kan? Belum tega. Yang kayak begitu tuh belum tega. Tapi it's okay. Saya bisa menikmati hidup seperti sekarang. Saya nyantai kan. Mau nge-live yang nge-live aja. Saya nggak kebingungan kalau hater ada itu kan biasanya kan skema-skema leader-leader ponzi. Ya saya mau jalan-jalan kemana is okay. Saya mau naik motor juga bebas. Saya kemana-mana juga bebas. Orang-orang respon ke saya juga positif. Fine. Saya merasa bahwa kebebasan ini lebih berharga daripada uang yang miliaran bahkan triliunan. Karena apa artinya kita ngambil uang triliunan ya, tapi kemudian kemana-mana kita harus waspada. Kemana-mana dijagain bodyguard ya kan. Kemudian ketika ada telepon ada yang nagih-nagih. Ada apa segala-gala. Saya bukan tipikal orang yang suka dengan style-style yang seperti itu. Terlalu beresiko bagi saya dan saya tidak suka resiko. Saya lebih suka apa adanya seperti ini, hidup tenang, ya udahlah, cukup lah yang penting bayar angsuran cukup, kemudian ngidupin anak istri cukup, buat bayar karyawan cukup, sudah cukup lah. Nanti kalau mau cari istri kedua, ketiga juga masih cukup, tapi tidak mau teman-teman ya, pusing. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian berikutnya, Pak, bagaimana sih cara aman kita istilahnya kalau kita mau berinvestasi ke orang-orang nih, bagaimana cara amannya? Paling gampang teman-teman, belajar dari yang the best. Siapa yang terbaik dalam ilmu meminjamkan uang, memberikan uang ke nasabah, belajarlah dengan bank. Yes. Parameternya itu bank teman-teman ya. Bank kalau Anda dia meminjamkan tanpa jaminan, ya ada plafonnya paling cuma 50 juta ataupun 100 juta. Karena bank itu udah tahu, ini kalau sampai loss ya sudahlah, anggap aja biaya resiko. Tapi kalau sudah di atas 100 juta harus ada agunan. Kemudian nilai agunan berapa, kemudian yang dicairkan cuma 80% ataupun 70%, bahkan ada yang 50%. Ya. Dan kemudian selalu pakai perjanjian hitam di atas putih, siapapun Anda berada. Walaupun Anda anaknya direktur, Anda ponaannya manajer, kemudian Anda selingkuhannya presiden direktur, tetap ketika akad kredit ya harus ada notaris, kemudian kuat semuanya. Jadi ketika Anda bisa belajar bank, jadi kita belajar dari yang terbaik lah. We learn from the best. Siapa yang paling best untuk ngurus ini? Ya bank. Ya kita contoh tinggal mereka. Kalau nggak mampu ya udah pegang duit sendiri aja teman-teman. Lebih enak investasi di bisnis sendiri lah. Hasil nggak seberapa nggak apa-apa, tapi hidup tenang, tidur nyaman, enak. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan memang channel ini saya gunakan sebagai edukasi buat teman-teman agar tetap waspada. Karena apa? Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah.